itu karena STIK lalu 12, karena ternyata ini mohon maaf, saya sampaikan di sini, jurusan yang terbesar di STIK, PAI itu malah belum ada yang lolos untuk periode sekarang ini. Meskipun ada 12 wakil dari STIK, lalu kemudian ini tahunnya 2, PAI belum lolos. Tahun pertama ada yang lolos, tapi 12 ini dari STIK itu ada dari matematika 2. Nah ini karena itu tadi kita sama sekali tidak melihat ini, hanya kemudian melihat kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, untuk publikasi, pengalaman koordinasi dan sebagainya. Sehingga kemudian misalnya tadi juga ada fakultas terbesar kedua, itu juga diwakili oleh 2 peserta talent scouting untuk tahun 2019-2020 ini. Nah, dakwah yang fakultasnya secara proporsional mahasiswanya kalah banyak dengan TEPI misalnya, itu malah ada 3 peserta. Lalu ada juga ada 3 peserta. Nah, ini juga yang menarik lainnya kalau kita bisa data suatu sekarang ini, komposisinya itu dari 25 itu 19 perempuan, 6 laki-laki. Nah ini apakah kemudian dapat kita tarik kesimpulan sementara, misalnya sebenarnya memang secara umum kemampuan bahasa Inggris Arabnya mahasiswa kita itu perempuan lebih unggul daripada laki-laki, atau kemudian ada faktor lain, tapi yang data dan fakta yang ini kita miliki itu begitu. 25 peserta, 19-nya orang tua. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan kenapa kemudian Arab dan Inggris itu menjadi patokan selain dari publikasi ilmiah, pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Karena mohon maaf, waktu kita juga tidak cukup panjang untuk program ini. Jadi hanya 1 semester, sehingga untuk mempercepat kemampuan bahasa, mendidik kemampuan bahasa Arab Inggris, itu sangat terbatas waktunya kalau hanya 6 bulan. Maka kita pilih yang mengenai bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya sudah kuat 2 bulannya bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, lalu kemudian oleh program transport itu kita optimalkan kemampuan bahasa Arab dan Inggris mereka untuk masuk ke mereka yang lebih kompetitif, yang akan menjadi kita IAIN Salatiga, jadi alumni yang Salatiga terus mengharumkan nama IAIN Salatiga. Jadi untuk adik-adik mahasiswa peserta talent scouting yang terpilih saat ini jelas saya ucapkan selamat, Anda semua luar biasa, Anda mewakili sekian banyak mahasiswa di IAIN Salatiga yang seperti yang Anda ketahui saat ini menjadi pembicaraan skala nasional. IAIN Salatiga segera menjadi pulih, kemudian kita berprestasi karena jurnal kita, jurnal internasional kita menjadi jurnal nomor 1 ISDI, dan sekali juga Pak Rektor sendiri mengawal ISDI itu, dan sekarang beliau sendiri juga akan melantik kalian, lalu kemudian kalian akan diberi oleh teman-teman luar biasa loh. Itu banyak ada keterampilan digital, keterampilan mengajar online, keterampilan literasi online, lalu keterampilan menulis, keterampilan mencari beasiswa dan kemudian memperoleh beasiswa. Nah, karena hari-hari ke depan Anda akan betul-betul mengalami suasana yang akan membangkitkan mental kalian untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang
peluang biasa. Itu pengarah dari saya Pak Rektor, kemudian saya memohon pengarah bagian melantik perwakilan dari peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hanung yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Rektor yang ketiga sekaligus simbolisasi dan pelantikan yang akan dipimpin langsung oleh beliau Profesor Dr. Zakiuddin. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim baik secara offline maupun online dengan seluruh pengurus PTPP yang diberikan amanah untuk mengelola tanah scouting dan juga para peserta tanah scouting tahun 2020. Bersyukurlah kepada Allah Anda termasuk yang 7 santri yang telah terpilih sebagai peserta untuk tanah scouting dan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selamat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada penantinya Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi bagian dari umatnya yang setia dan mendapatkan manfaat di kiamat. Para kita yang saya hormati dari Pak Priyogo serta para pengurus, para dosen yang percaya untuk bersamai para mahasiswa peserta dan scouting, saya banggakan dan anak-anak para peserta dan scouting yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para tiga dan juga PTPP yang telah berhasil mengorganisir dan masuk di dalamnya nanti melakukan satu proses peserta yang sudah terpilih sebanyak 25 itu kemudian akan berproses bersama supaya mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan supaya dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas secara signifikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa jadi talent scouting ini harus menjadi instrumen sekaligus kawah candra di muka bagi para peserta ini, bukan semata-mata untuk mendalami dan juga meningkatkan kemampuan mereka di dalam language skill ya. Meskipun language skill itu pada 21st century ini itu menjadi tak terelakkan. Jadi kalau kita memang mau maju ya penguasaan bahasa menjadi sangat penting. Karena bahasa itu adalah jendela dunia. Sebanyak kita bisa menguasai bahasa, maka sebanyak itu pula kita punya peluang untuk menguasai dunia ini. Nah, tapi saya ingin juga menekankan bahwa talent itu sifatnya bisa luas. Kalau kita kemudian kembali pada apa yang telah ditetapkan dan dikembangkan di dalam pendidikan Islam, itu kita akan mengenal ada tiga hal penting dalam proses pendidikan itu. Ada yang pertama tarbiyah, kemudian yang kedua taklim, dan yang ketiga adalah ta'dib. Nah, tiga itu menurut saya penting untuk dikembangkan secara bersamaan dan simultan di dalam proses talent scouting ini. Jadi yang pertama pada tarbiyah itu bagaimana talent scouting itu berhasil membangkitkan potensi dari personal development. Jadi bagaimana kepribadian dari baik kepribadian yang terkait dengan pertumbuhan badan, tubuh jasmani maupun pertumbuhan jiwanya. Itu harus menjadi bagian dari yang elaborasi dalam talent scouting ini.
Karena sangat mungkin orang per orang itu kan memiliki talent yang betul-betul diverse ya, berbeda sekali. Ada yang sangat menonjol di angka, tapi mungkin juga ada yang sangat menonjol di dalam bahasa. Tapi ada sebagian mungkin yang sangat menonjol di dalam bidang kinetik, gerak tubuhnya. Macam-macam itu, karena kita sudah mengenal itu dengan konsep multiple intelligence itu. Jadi personal development itu menjadi penting. Kemudian yang kedua ada ta'lim. Nah, ta'lim inilah yang pada sisi intellectual quotient itu. Jadi proses transfer of knowledge, transfer of skill itu juga harus betul-betul dijalankan di dalam proses talent scouting. Jadi bagaimana penguasaan pengetahuan dan penguasaan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing dari peserta talent scouting itu bisa dibaca di dalam proses ini. Sehingga para pembinanya, pembimbingnya itu bisa memberikan jalan gimana caranya supaya bisa sampai kepada titik tertentu. Tentu saja yang jauh lebih baik daripada sebelum diproses di talent scouting itu. Nah, termasuk kemampuan bahasa itu ada di taklim ini, ada di taklim ini. Jadi pengetahuan dan skill berbahasa itu menjadi penting. Dan kemudian yang ketiga itu ada pada ta'dib. Jadi ta'dib itu adalah karakter building. Jadi pengembangan karakter, pembangunan karakter itu harus semakin mapan dan mantap dan menjadi penciri dari alumni kita yang sudah mengikuti talent scouting itu harus jauh lebih menonjol. Jadi meskipun orang itu cerdas secara intelektual itu menjadi tidak bermakna kalau karakter building itu tidak terbangun. Jadi bagaimana karakter itu menjadi sangat penting. Ta'dib itu ada dalam konsep kita. Nah, selebihnya menurut saya, jadi bagaimana talent scouting itu juga harus menjadi instrumen kecendekiaan. Saya selalu ulang-ulang ini. Jadi talent scouting itu harus menjadi instrumen kecendekiaan. Artinya apa? Manfaatkan waktu yang sudah disediakan, juga plus dengan fasilitas yang akan disediakan oleh institut, itu dimanfaatkan supaya kecendekiaan para anggota atau peserta talent scouting itu meningkat dengan tajam. Ini penting. Maka ya skill-skill tertentu yang akan bisa menggambarkan kecendekiaan dari peserta talent scouting itu harus dikembangkan. Di samping tadi bahasa, saya sangat menekankan sekali itu. Bagaimana reading habit dan writing habit itu menjadi inherent kalau bisa. Setelah keluar itu kemudian apa yang Anda tangkap itu Anda sudah bisa langsung, bukan hanya oral transmission ya, Anda kemukakan kembali idenya melalui ujaran, tapi juga bagaimana menuliskannya. Itu menjadi penting karena keterampilan menulis itu yang akan membuat Anda itu bisa mengakses banyak hal. Kalau kita hanya punya keterampilan oral ya paling ceramah sama khutbah. Tapi kalau Anda punya keterampilan habit yang writing itu akan memiliki nilai lebih daripada yang sekedar punya penguasaan di dalam bidang oral. Karena dengan menulis itu pena itu jauh lebih tajam daripada omongan. Karena pena itu tidak akan bisa dihapus dalam hitungan waktu ya yang sangat pendek. Karena kita kalau dengar ceramah saja khutbah itu kan. Khutbah itu paling orang konsentrasi 1-2 menit loh. Setelah itu kemudian buyar. Yang sebagian sudah tidur. Jadi kalau Anda punya penyakit insomnia, susah tidur itu, datanglah ke masjid untuk dengarkan ceramah. Insya Allah tidur. Itu obat paling mujarab, jangan datang ke dokter. Datangnya itu ke khutbah Jumat. Itu obat mujarab. Jadi writing habit, writing skill itu akan membuat kita itu dapat mengakses banyak hal. Karena orang akan melihat itu betapa istilahnya asarnya itu jauh lebih nampak dengan writing habit. Nah itulah yang saya maksudkan bahwa bagaimana caranya supaya talent scouting itu di samping wahana yang lain itu harus menjadi instrumen kecendekiaan bagi para pesertanya. Jadi dilatih sedemikian rupa, berkembang bersama-sama, tumbuh dan kemudian menjadi sesuatu kan gitu. Dan yang terakhir saya kira kami sangat berharap bahwa para peserta talent scouting yang sudah terpilih itu di bawah bimbingan para musrifnya itu bagaimana bisa membawa nama baik Yayasan Salatiga di kancah nasional dan internasional.
Karena sekali lagi di sini kan ada banyak senior-senior yang bagus-bagus dari Pak Anung, Pak Miftahudin, yang perempuan-perempuan juga, semua yang hebat-hebat ini, itu bisa memberikan, membagi pengalaman itu, bagaimana mengakses dunia itu, ya pada level nasional dan terutama yang internasional. Toh pada saat ini hampir setiap negara itu membuka peluang kita itu untuk berkunjung ke situ dengan berbagai macam fasilitas scholarship. Jadi kalau dulu zaman saya kuliah itu sangat terbatas banget untuk mengakses. Internet saja baru saya kenal itu setelah saya semester 6 apa 7. Kan baru ada internet. Saya mengalami komputer itu sejak dari masa paling awal, yaitu WordStar. Yang kalau mau ngetik ya Pak Anung, itu harus hafal rumus dulu. Itu. Jadi bikin margin atas, margin kanan, kiri, bawah itu ada rumusnya semua. Beda dengan Microsoft Word, tinggal tarik ruler kan, kanan, kiri, atas, bawah udah bisa tuh untuk melayout. Kalau dulu harus dihafalkan dulu. Nah sekarang itu tidak lagi kita punya alasan gitu kan untuk tidak bisa mengakses informasi karena semua sudah tersedia, tinggal kita bagaimana punya keberanian. Lagi-lagi yang penting juga itu di samping kecerdasan itu keberanian. Seringkali banyak orang cerdas karena kurang cukup keberanian itu ya akhirnya ya visinya itu hanya sebatas halaman rumah atau kampusnya sendiri. Saya ingin visi para peserta talent scouting itu di luar kampus, seluas dunia ini. Harus begitu. Jadi banyak kesempatan, ada yang mulai dari ya sekedar youth camp yang 1 minggu, tapi di luar negeri ya mulai dari Asia Tenggara dulu misalnya. Yang paling dekat itu sampai kemudian ke Eropa, ke 5 benua. Itu bisa Anda coba satu-satu itu. Dan sekarang tuh banyak peluang itu. Nanti bisa dibimbing oleh para pembimbingnya. Dan dengan cara itu maka talent scouting itu bisa menjadi bagian dari avant-garde, dari garda depan yang bisa membawa nama baik Yayasan Salatiga itu ke kancah nasional dan internasional. Jadi bukan hanya para dosennya, tapi mahasiswa itu bagian daripada sivitas akademika yang bisa berkontribusi untuk membawa nama baik lembaga kita. Supaya ke depan Yayasan Salatiga itu semakin dilihat orang. Ya, semakin dilihat orang, semakin banyak dikunjungi, semakin banyak diundang. Itulah yang secara sederhana saya menerjemahkan the center of excellence itu di situ. Yang disebut sebagai pusat unggulan itu ya kalau kita diundang orang karena dibutuhkan ilmunya, keterampilannya, atau kita didatangi orang karena mereka mau menimba ilmu kepada kita. Sederhana aja itu. Pusat unggulan itu gitu. Kalau kita banyak ditimba orang ilmunya, keterampilannya, gitu kan, skillnya, kemudian kita juga banyak dikunjungi orang karena kita memiliki kelebihan, sesungguhnya kita sudah menjadi pusat unggulan. Nah dalam hal-hal tertentu kita sudah menjadi pusat unggulan, tapi saya ingin bahwa pusat unggulannya yaitu ya direntang seluas mungkin. Apa? Maka saya ingin bahwa talent scouting yang kita miliki itu nanti menjadi pusat unggulan. Sehingga orang tuh kalau mau belajar gimana sih caranya mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan mahasiswa yang baik, datanglah ke Yayasan Salatiga, belajar kepada kita gitu, dari kampus manapun. Saya ingin begitu. Jadi semua potensi yang ada kita miliki itu harus menjadi instrumen untuk menjadikan kita itu betul-betul sebagai pusat unggulan, sebagaimana visi kita sebagai pusat unggulan. Meskipun di situ itu adalah studi Islam, tapi kan studi Islam juga itu kan nama besar ya, payung besar itu. Di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita kembangkan melalui berbagai lembaga atau unit yang kita miliki itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekedar arahan dan bimbingan, dan saya berharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Anda yang sudah terpilih 25 orang ini kemudian akan berproses dan insya Allah Anda sekalian akan menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Rektor yang setia, Profesor Dr. Zakiuddin MHD. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Aki. Langsung saja kita lanjut sesi berikutnya yaitu simbolisasi dan pelantikan yang langsung akan dipimpin. Langsung saja kita lanjut sesi berikutnya dipimpin oleh Profesor Dr. Zakiuddin.
bersama Kepala PTPP dan Bapak Wareng 3. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor yang Salatiga. Ucapkan terima kasih kepada Rektor Salatiga, Profesor Dr. Zakiuddin MAG yang sudah melantik perwakilan talent scouting tahun 2020. Jadi ada 2 orang yang dilantik pada hari ini perwakilan, yaitu beliau Mas Anan Firdaus dan Mbak Widya. Mas Anan ini merupakan peraih nilai TOEFL tertinggi kemarin waktu simulasi dengan skor hampir 500. Bisa dibayangkan kalau misalnya beliau di program scouting mungkin bisa lebih dari 500 mungkin nilainya. Kemudian ada Mbak Widya, beliau dari jurusan tadi Mas Ana dari jurusan KPI ya. Bagi saya ini luar biasa karena KPI merupakan jurusan yang antara dari jurusan Arab tapi mampu melebihi yang lainnya. Selanjutnya secara berikutnya itu sambutan dari wakil yang masuk itu beliau Bapak Dr. Kepada Bapak Sitkon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Salatiga, kepada Bapak Hanung Trioko sebagai pengelola unit pelaksana teknis pengembangan bahasa dan tentunya juga program talent scouting ini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan juga para peserta talent scouting untuk angkatan tahun 2000 ini yang berjumlah 25 siswa. Talent scouting itu kalau nggak salah sekarang angkatan kelima. Itu waktu itu melalui SK Rektor tanggal 2 Januari 2016. Talent scouting itu tahun pertama dan kedua dilaksanakan di masing-masing fakultas. Kemudian untuk angkatan ketiga sampai sekarang ini namanya sudah 3 angkatan dilaksanakan oleh langsung institut ya, unit pelaksana teknis pengembangan bahasa. Saya sebentar bahwa mengingat pada tahun 2002, nggak tahu ini mahasiswa di mana tahun 2002. Saya membuat makalah di hadapan para dosen, kala itu jumlahnya tentu masih sedikit, berada diskusi di Telatar. Telatar itu
wisata air, ada di sana nanti makan gorengan ikan. Diskusi di sana, judul diskusi yang saya presentasikan, memang saya waktu itu yang membawa makalah, peningkatan studi bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai pintu gerbang menuju perguruan tinggi internasional. Saat itu memang banyak yang pesimis melihat saya, kenapa kok selalu begitu tiap hari. Dan nyatanya alhamdulillah perkembangannya sedemikian bagus, kemudian teman-teman dosen saya minta untuk bagaimana bisa ke luar negeri. Dan ini waktu itu ya niatannya bagaimana IAIN ini, bagi saya IAIN merupakan perguruan tinggi bidang sosial, tidak ada nilai plus di dalamnya kecuali ramainya studi bahasa asing. Nah ini bahasa Inggris dan tentu kita bahasa Arab karena perguruan tinggi agama Islam negeri. Dan saya sangat bahagia ketika beberapa teman melanjutkan ke luar negeri kayak Pak Hanung, sehingga dulu itu kalau karena sedikitnya yang melanjutkan ke luar negeri, setiap mau berangkat ke luar negeri itu diupacarakan di meja begini ini, jadi dihadiri semuanya. Nah, sehingga ya ini mungkin menarik juga. Ada Walimatus Safarnya. Dalam penelitian saya yang baru kemarin itu adalah judulnya kok saya sendiri ingat. Jadi mengoptimalkan kapasitas lokal untuk go internasionalnya IAIN Salatiga. Ini penelitian saya. Jadi bagaimana sih kapasitas IAIN Salatiga ini dalam peningkatan, terutama dalam program-program kebahasaan, ya dosennya, ya siswanya, prodinya, program-programnya dan lain sebagainya saya tulis di situ, termasuk lingkungan kampus ini di Kota Salatiga, yang mana Salatiga ini ada sekolah internasional yang milik Amerika itu, Mountain View. Kemudian ada beberapa lembaga kebahasaan di Salatiga. Maknanya bahwa kita Salatiga ini, IAIN Salatiga kemudian yang melingkupi adalah sangat memungkinkan IAIN Salatiga ini untuk sebagai perguruan tinggi internasional. Tidak ada syarat yang paling penting, terutama yaitu dengan penguasaan dan meramaikan studi bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah ini Pak Rektor, Bapak Profesor Zakiuddin Baidawi ini bagi saya merupakan inspirasi bagi kemajuan kita, bagi peningkatan bagaimana kita menguasai bahasa asing. Jurnal kita ini adalah jurnal nomor 1 di Indonesia, dan itu dibawakan dalam bahasa Inggris. Nah, ini membanggakan sekali bahwa Pak Rektor kita itu merupakan inspirasi bagi kita semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan talent scouting yang di situ juga nantinya yang talent scouting itu didirikan karena waktu itu ada beberapa fakultas yang tidak ada program KKI, kelas khusus internasional. Dulu kelas internasional itu adalah diambil dari seluruh fakultas. Kemudian perkembangannya hanya fakultas di FTIK. Nah, kemudian bagaimana ini? Yang lain kemudian didirikanlah talent scouting itu di sejarahnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, demikian mudah-mudahan talent scouting ini 25 mahasiswa ikut terus sampai nanti ya programnya selesai. Jangan meritili di tengah jalan. Nah, ada beberapa yang dulu saya catat bahwa ketika wisuda, bukan wisuda, namanya apa? Terakhirnya itu. Closingnya itu ada kalau nggak salah sampai 4 ya, itu yang tidak ikut, 4 atau 5 bahkan nggak ikut
Loh kenapa ini nggak ikut closingnya ini, seremonial terakhirnya itu kenapa nggak ikut? Ternyata memang di pertengahan jalan sudah mulai ya ini gagal di tengah jalan. Gagalnya tuh saya kira bukan karena program, ya karena pribadi mahasiswa itu sendiri. Nah, Yayan Salatiga sudah cukup dikenal di kalangan perguruan tinggi ya PTKIN tentang pengembangan bahasa. Nah, mudah-mudahan dengan ini semuanya saya hanya bisa berharap, berdoa, juga tentu mendukung apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk kemaslahatan, kemajuan Yayan Salatiga melalui program-program yang ada, diantaranya yang talent scouting ini. Demikian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Sukon Profesor LCMA yang sudah memberikan pesan dan kesannya kepada Talent Scouting tahun 2020. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari para dekan atau wakil dekan yang mewakili. Kita mulai dari sambutan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Profesor Dr. Mansur MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Oh, mungkin karena masih ada kendala teknis, kita langsung ke Fakultas Fuada dulu ya. Dari Pak Supardi, kepada Pak Supardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya kami atas nama fakultas menyambut baik dengan adanya talent scouting ini. Semoga dengan talent scouting ini dapat membekali mahasiswa untuk baik itu soft skill kebahasaan maupun soft skill penulisan karya ilmiah, kemudian kemampuan presentasi, mengemukakan pandangan, ide, dan lain sebagainya, baik itu secara lisan dan tertulis, sehingga itu akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi para mahasiswa, para peserta talent scouting untuk masa depan intelektual dan karir mereka dalam segala bidang kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan bekal yang nantinya diberikan melalui talent scouting. Saya kira itu yang terpenting. Jadi penguasaan bahasa asing itu adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih luas dengan penguasaan bahasa asing. Itu terutama untuk kelanjutan studi pada jenjang S2 maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian untuk dari Fuada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Supardi yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita menuju sambutan berikutnya dari Fakultas Syariah kepada Ibu Dekan atau mungkin wakil yang mewakili, kami persilahkan. Bu Zumratin.
Assalamualaikum. Masuk ya suaranya ya? Sudah, Bu. Bagus suaranya. Ya, terima kasih Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor, udah nggak ada semua ya, udah pergi. Ya, yang kami hormati semuanya, para dekan, wakil dekan, para ketua UPB, Pak Hanung, dan para dosen juga para karyawan, terkhusus mahasiswa peserta talent scouting yang tercinta dan yang kami banggakan. Saya sudah mengikuti sejak awal, sama dengan Pak Rektor dan juga Pak Warek 3 tadi, bahwa bahasa merupakan kunci pokok dari semua keilmuan. Oleh karena itu, saya yang pertama ucapkan selamat kepada 25 mahasiswa, gitu ya, tak terkecuali dari semua fakultas, bahwa Anda merupakan mahasiswa pilihan sehingga bisa terpilih memasuki program talent scouting dengan harapan dan doa semoga ke-25 mahasiswa ini sabar ya mengikuti program-program talent scouting sehingga bisa sesuai dengan harapan oleh Pak Hanung, juga Pak Rektor dan juga Pak Warek tadi, bahwa Anda itu kalau menjadi bermanfaat ketika ilmu Anda itu digunakan oleh orang lain. Maka talent scouting merupakan salah satu alternatif jalan atau solusi untuk meningkatkan keilmuan, terutama penguasaan bahasa. Harapannya dengan mengikuti program talent scouting, semoga benar-benar bisa menguasai bahasa, tidak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Arab, dan bisa menjadi mahasiswa pilihan yang nantinya bisa meneruskan kuliah baik di dalam maupun luar negeri. Mungkin itu ya Pak Hanung ya. Kita aja. Terima kasih, selamat berjuang mahasiswa yang ke-25 ini, dan terutama juga Fakultas Syariah ada 5. Terima kasih. Selamat kepada Mbak Eriza Aidatul, kepada Mbak Vivi Magfiroh, Mbak Ardila, dan Mbak Nurah Hamna Aisyah, dan Mailah Husnul Milah. Ternyata 5 perempuan semua. Selamat, semoga bermanfaat dan benar-benar sabar, prihatin di talent scouting. Kita aja Mas Hanung dan teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Zumrotin sudah memberikan sambutannya. Saya juga mengucapkan selamat 5 peserta dari Syariah, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih. Ya, selanjutnya sambutan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Masin selaku Wadik 3. Kepada Bapak Masin kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan para dekan di lingkungan YN Salatiga, juga Ketua Lembaga Pengembangan Bahasa Bapak Hanung, dan tentu para peserta talent scouting terpilih pada tahun ini yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf mewakili Bapak Dekan karena ada acara AFEBIS pada waktu yang bersamaan, maka tidak bisa hadir di acara virtual ini. Baik, yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang masih mendukung kegiatan talent scouting ini, juga dari Pak Hanung dan teman-teman yang telah berupaya untuk istiqomah mengadakan program talent scouting ini. Namun ada beberapa catatan, khususnya kalau dari PEPI, Pak Rektor, seperti yang disampaikan tadi, tahun ini FEPI hanya 2 mahasiswa. Kita memiliki 3.300 mahasiswa FEPI. Bahkan ini akan menjadi 3.500 lebih. Kemudian kita hanya membina 2 mahasiswa. Nah, dari sisi proporsional tadi syariah 5, FEPI hanya 2. Jadi kalau hanya segitu, saya kira upaya ini belum, sangat jauh dari memadai. Maka kalau dari FEPI, kami tetap konsisten bahwa
talent scouting ini adalah tidak semata-mata tarbiyah dan taklim. Taklim itu tidak semata-mata hanya bahasa sebenarnya talent scouting itu. Tapi kalau dari Febi, bahasa itu adalah hanya sebagai sarana. Jadi core keilmuannya adalah tentang ilmu ekonomi. Jadi harapan dari Febi adalah ingin mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa alumni Febi ini adalah mahasiswa yang bisa lanjut di S2 di luar negeri. Tentu dia tidak hanya bahasa, tetapi dia harus dibekali dengan keilmuan ekonomi. Saya kira dalam konteks ini talent scouting yang diselenggarakan di institut menjadi meskipun baik tetapi tidak memadai. Jadi dulu kita bisa mengawal program ini ketika di fakultas 25 mahasiswa UPB itu dan kita kerjasama dengan UPB waktu itu ya tentang bahasanya. Jadi sekali lagi harapan kami Pak Rektor, Pak Warek supaya diperbanyak. Kita melihat talenta FEBI yang sangat luar biasa ini, kalau hanya 2 ini sangat rendah sekali dan 2 dari 3.000 sekian itu menjadi 0,00 sekian kita bisa mampu mengembangkan mahasiswa yang berprestasi. Saya kira itu ucapan terima kasih dan tentu harapan besar dari FEBI mudah-mudahan di tahun depan ada kebijakan sehingga semakin tahun bukan semakin turun jumlah mahasiswa yang mengikuti acara talent scouting ini. Itu namanya secara kuantitatif penurunan ya. Mestinya kita lebih meningkat dengan UKT yang meningkat, mahasiswa yang meningkat, mestinya jumlah mahasiswa yang kita beri kesempatan untuk mengembangkan bakat minat itu lebih banyak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi khususan mahasiswi kami dari FEBI, ya, saya ucapkan selamat dan semangat, mudah-mudahan istiqomah dan husnul khatimah dalam mengikuti acara ini. Doa Bapak selalu mengiringi Anda semuanya. Mohon maaf, al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Mukhlasin yang sudah memberikan sambutannya. Perlu diketahui Bapak bahwa seleksi talent scouting tahun 2020 ini sudah melalui beberapa tahap seleksi yang kami rasa sudah sangat cukup profesional seperti itu. Dan pada tahun 2019, peserta talent scouting dari FEBI merupakan peserta dengan nilai skor TOEFL ITP terbaik, tertinggi juga. Oke, selanjutnya kita langsung menuju sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pak Mansur atau yang mewakili, apakah sudah hadir di tempat? Belum, tadi sudah hadir kayaknya. Kalau misalnya tidak ada, kita langsung ke Fakultas Dakwah. Apa sudah hadir juga Fakultas Dakwah? Dulu ada ya? Cukup Mas. Jawa. Fakultas Jawa belum bisa hadir sama Fakultas Tarbiyah. Apa kita skip aja ya? Kita lanjut ke sambutan dari para mentor talent scouting 2020. Yang pertama kita perkenalkan sambil peserta juga biar tahu lebih jauh profil beliau ini yang besok akan membimbing Anda semua. Yang pertama kita berikan sambutan yang meriah ya, dari Mr. Miftah Chudin ya. Bapak Miftah Miftah Chudin Arjuna. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Mic-nya. Itu shootnya ke sana kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah aja mungkin ya. Nah, gitu. Sepertinya karena Amir dan mungkin lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awalan sudah mengikuti yang di depan, nanti kalau terlalu banyak pembukaan sudah mulai pada muntah darah sepertinya. Jadi saya ucapkan selamat kepada 25 peserta yang hari ini terpilih. Anda adalah wakil dari masing-masing fakultas, dan karena sudah dipilih ya harus bertanggung jawab. Gitu ya. Tanggung jawabnya apa? Yaitu memberikan performa terbaik. Dengan saya nanti perkenalkan dulu, nama saya Miftahuddin, asal dari Indonesia, biar kelihatan internasional gitu ya. Dan nanti kita akan belajar di program GoChange. Dan program GoChange ini sudah tidak hanya diajarkan di program talent scouting, tapi jika kita ajarkan ke mahasiswa IAIN Salatiga. Tapi mahasiswa IAIN Salatiga tidak dapat materi khususnya langsung dari saya. Yang dapat materi langsung adalah khusus 25 mahasiswa yang mendapatkan program ini. Dan kita minta mereka nanti setelah dapat materi dari program ini, kita minta kembali untuk taklim. Jadi apa yang mereka sudah dapat, itu kita minta untuk diajarkan ke mahasiswa yang lain. Artinya apa? Dari materi yang sudah didapat, dari para mentor yang luar biasa, selama mungkin kurang lebih 1 semester ke depan, itu kemudian diajarkan. Kenapa harus diajarkan? Karena 95% pengetahuan itu akan tersisa di dalam otak jangka panjang kita, itu kalau kita mau ajarkan. Jadi kalau hanya belajar 1 semester, ya setelah itu kemungkinan hanya akan dapat mungkin sekitar 30-45% retention namanya. Dan kita akan buat project itu selama 1 tahun ke depan setelah Anda semua menyelesaikan program training ini. Dan seperti biasa tugas saya adalah disruptor, tukang rusak. Karena misal kita punya rumah mau diperbaiki, itu juga kita rusak dulu. Tapi kita pastikan bahwa apa yang kita rusak itu, sistem yang kita rusak itu, kemudian tetap menghasilkan hal yang baik atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan harapannya tahun 2020 ini kita tidak hanya pengen program-program exchange ini, kita tidak hanya ingin untuk para trainer, tapi juga untuk mahasiswa yang Salatiga, kita akan tambah lagi untuk kita akan start untuk disrupt Indonesia. Jadi mulai dari para trainer, kemudian ke mahasiswa, dan kita akan mulai disrupt Indonesia. Dan visi yang jelas bahwa kita ingin change, kita ingin berubah, tidak hanya para pesertanya, tapi juga mahasiswa yang Salatiga, tapi secara umum kita juga ingin bahwa Indonesia ini juga berubah dari program-program exchange yang nantinya akan kita tawarkan dan kita ajarkan caranya seperti apa. Dari dulu saya percaya bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup.
Dan mungkin yang ada di sini kemudian yang sudah mengalami proses pendidikan baik formal, non formal, punya pengalaman, punya ilmu pengetahuan, saya yakin kualitas hidupnya lebih daripada yang tidak. Dan itu yang saya kerjakan dari dulu. Dan saya juga percaya bahwa kalau kita ingin masa depan yang baik, kita harus menginvestasikan di manusianya. Dan itu mulai kita kerjakan dari sekarang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi 5 menit, sekarang jadi kultum betulan gitu ya. Setelah ini mungkin yang ustadz-ustadz tidak mengisi sambutan dengan khutbah Jum'ah 30 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak sambutan kedua dari Pak Yusuf Hadi kepada beliau. Silakan waktu dan Oke, saya ralat. Pertama, bakar tiga dulu. Ya, jadi di sini bersama saya Kartika Indah Permata dan bersama peserta talent scouting, saya akan bersama-sama dengan Anda untuk belajar tentang competitive skills. Nah, apa sih yang sudah kita lakukan sebelumnya? What we did before. Jadi kalau di batch yang sebelumnya itu ada social culture challenge, kemudian ada juga beberapa competitions, kemudian ada juga outbound, tetapi karena dalam situasi seperti ini kita tidak bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sudah kita atur sebelumnya, maka akan ada sedikit adjustment di competitive section ini. Dan yang kedua, apa yang akan kita lakukan di batch ini? Jadi yang pertama adalah social culture challenge tentang cultural literacy. Kemudian ada juga beberapa competitions yang akan diikuti oleh para peserta. Kemudian ada juga trainings untuk empower and develop competitive skills dan untuk menumbuhkan mentalitas yang tidak mudah menyerah. Jadi kalau Pak Miftah tadi itu deal with urusan tentang gimana sih menjadi scholarship hunters, gimana mempersiapkan diri, dan di sini we will deal with mentality-nya dan mempersiapkan diri terhadap culture shock yang akan mungkin kalian hadapi ketika nanti kalian berada di luar negeri, dan itu akan menjadi harapan kita semua bersama. Dan yang terakhir, apa yang kami harapkan kepada para peserta semuanya, yaitu you can go through all sessions despite this pandemic, karena kita akan melakukan kegiatan ini mostly online, tapi saya harap itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun mentalitas kita dan untuk our self-improvement. Kemudian juga you can equip yourself in real competition nanti all over the world. That's it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang sudah baru mendapatkan scholarship ya, beasiswa 5.000 dokter. Kepada beliau, Bapak Muhammad Hasbi MA, calon dokter, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Mas Wildan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memperkenalkan diri, sekaligus memperkenalkan divisi saya yaitu Go Digital. Jadi Go Digital ini adalah satu. Ya, enggak apa-apa. Ini kalau pakai bisa, tapi cocok enggak? Ini program yang khusus pada bidang digital, tetapi sepertinya dengan adanya pandemik ini hampir semua atau semua dari program itu going. Jadi saya akan berusaha menyajikan Go Digital ini secara spesifik yang berbeda dari trainer-trainer yang lainnya. Oke, jadi secara spesifik, bagaimana yang sudah dituliskan di slide, itu program apa saja yang akan ada di Go Digital, itu lebih fokus kepada digital literacy dan autonomous learning skills. Sebenarnya kalau saya klasifikasikan lebih ke 3 hal. Yang pertama nanti kita akan ada namanya digital literacy. Di kelas digital literacy ini, kita akan belajar tentang teori, tentang digital literacy. Kita juga akan belajar tentang apa itu autonomous learning. Autonomous learning itu bahasa lain dari independent learning. Bagaimana kita menjadi pembelajar yang mandiri, apalagi di dunia digital ini, kira-kira teori dan prakteknya itu seperti apa. Kemudian kita juga akan memperkaya skill digital kita itu dengan menggunakan banyak sekali aplikasi. Jadi aplikasi, kita nanti akan mencoba berbagai aplikasi ya. Dan aplikasi ini saya usahakan adalah aplikasi yang mungkin beberapa familiar dan beberapa yang kalian belum familiar seperti itu. Untuk yang kedua, ini yang belum pernah dilakukan di kelas Go Digital sebelum-sebelumnya, itu adalah kita nanti akan ada bedah buku. Jadi saya sudah memilih ada satu buku yang nanti akan saya bedah bersama dengan para trainee. Buku itu adalah tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Nanti di sana kita bisa explore banyak bagaimana sih memanfaatkan teknologi itu dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, nanti kita fokus dalam penggunaan aplikasi atau website yang bertujuan, yang digunakan untuk program-program integrasi. Program integrasi ini adalah yang tidak langsung secara menjurus tentang program saya, tetapi mungkin juga bisa terintegrasi dengan divisi-divisi lain. Misalkan ada divisi yang mempelajari tentang writing atau TOEFL, atau scholarship, nanti bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi aplikasi dan juga website untuk integrasi di program-program itu. Atau juga integrasi dengan hobi atau cita-cita kalian. Jadi nanti kita tidak sekedar meningkatkan skill digital kita, tapi juga memanfaatkannya untuk mencapai, meraih mimpi atau cita-cita masing-masing. Karena meskipun 25 ini semuanya termasuk dalam program talent scouting, saya yakin masing-masing itu memiliki impian yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi 3 fokus kerja atau fokus belajar dari divisi saya. Saya ulang lagi, pertama adalah tentang digital literacy, yang kedua adalah nanti ada bedah buku tentang penggunaan aplikasi untuk tujuan pendidikan, yang ketiga adalah penggunaan aplikasi atau website untuk tujuan-tujuan yang terintegrasi pada divisi-divisi lain maupun pada pengembangan atau untuk meraih cita-cita masing-masing seperti itu ya. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kita akan berkenalan lebih lanjut ketika program Go Digital nanti sudah launching. See you and thanks for the occasion for me to deliver the profile of Go Digital. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Hasbi yang sudah memberikan sambutannya dan sekaligus sedikit perkenalan terkait program Go Digital di acara Talent Scouting tahun 2020 ini. Sebelum kita lanjut ke perkenalan para mentor berikutnya, kebetulan ini Pak Hamam dan Pak Rofi sudah gabung. Kepada Bapak Hamam, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap suara saya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati Pak Hanung Triyono selaku Kepala UPT PP.
saya tidak tahu bahwa Pak pimpinan masih ada apa tidak, tapi saya hanya melihat Pak Anung. Halo. Halo Pak Anung, ya. Sukses Pak Anung. Dan tadi dimention ada Pak Rofiin, yang saya hormati juga Bapak Wakil Dekan 3 dari seluruh IAIN Salatiga, yang saya banggakan para mentor dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa yang terpilih. You are selected, ya. Tidak hal yang gampang Anda bisa terpilih di forum yang sangat luar biasa ini. Jadi selamat, dan saya tidak banyak, saya akan mengutip salah satu film favorit saya itu adalah Karate Kid. Jadi di Miss Guruhan ini kebetulan Pak Hanung namanya juga Pak Hanung, Mr. Han. Itu bilang tidak ada murid nakal, tidak ada murid bodoh, tidak ada murid apalagi yang negatif-negatif itu, tetapi yang ada adalah guru yang abai, guru yang ignore the students. Jadi guru yang mengabaikan, yang tidak memperhatikan para muridnya. Nah, kondisi itu tidak terjadi di IAIN Salatiga. Untuk para skoter ini ya, ada 25, ada berapa ini yang hadir? Banyak sekali. Jadi adik-adik ini punya guru, sudah ada guru, ada mentor lagi. Ini luar biasa. Jadi kalau adik-adik cita-citanya misalnya untuk belajar atau studi ke luar negeri, dan sekarang ada guru, ada mentor, ada media, itu sangat suportif. Jadi kalau kemudian Anda tidak berhasil, Anda tidak bisa belajar ke luar negeri, itu yang salah bukan gurunya. Saya tadi juga sudah mention di situ, feel free untuk kontak saya kalau kemudian Anda tidak dapat informasi yang menarik dari para mentor-mentor Anda secara personal bisa menghubungi kami para mantan-mantan supporter itu ya, para mantan scholarship warrior. Kami itu punya banyak pengalaman, Pak saya. Nah, sekarang sudah ada yang muda, para dosen yang muda. Jadi hampir saya berkeyakinan kalau Anda sungguh-sungguh, kalau Anda serius, Anda memanfaatkan dan penuh dengan keyakinan, itu tidak ada kata tidak pasti. You are the winner, you will get scholarship. Pasti. Saya mengatakan pasti apa? Karena keyakinan saya sama Allah gitu, bukan pada yang lain-lain. Begitu kita berusaha, kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengabulkan. Jadi manfaatkan interaksi di talent scouting ini, jangan sia-siakan, patuhi mereka, doakan mereka yang tulus. Insya Allah Allah akan memeluk mimpi-mimpi adik semuanya. Selamat bermimpi, jangan lama-lama tidurnya, terus kemudian Anda berusaha mengejar mimpi. Salah satu quote yang saya suka dari Presiden Muslim pertama di India adalah, mimpi bukanlah yang Anda temui pada saat Anda tidur, tetapi mimpi adalah yang senantiasa membuat Anda terjaga, karena Anda berpikir untuk terus senantiasa mewujudkan mimpi-mimpi besar Anda. Selamat berjuang, sukses sekali lagi buat UPTPP, para mentor dan para supporter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamam yang sudah memberikan motivasinya terhadap peserta Transmedia tahun 2020 ini. Semoga itu yang kita harapkan Bapak. Jadi semoga para mentor seperti ini menjadi generasi berikutnya, menjadi generasi Pak Hamam yang berikutnya. Ya, amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan fakultas. Sudah ada Pak yang bergabung di sini. Kepada Bapak Rofiin kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'd.
Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Hanung selaku Kepala UPTPB, juga tidak lupa para dekan ataupun wakil dekan yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, selamat untuk kalian semuanya atas terpilihnya sebagai peserta Talent Scouting tahun 2020 ini. Satu kata yang bisa saya sampaikan bahwa setiap upaya positif yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Tapi jangan berharap bahwa manfaat itu langsung kita rasakan. Misalnya kita ikut talent scouting sekarang ini, apa sih manfaatnya? Manfaat bisa saja akan datang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang. Itu. Jadi jangan langsung berharap ikut talent scouting sekarang, lalu besok manfaatnya kita peroleh. Tidak begitu. Dan itu yang tentu kita rasakan para dosen pembimbing maupun para wakil dekan, para dekan, dan lain sebagainya. Itu yang telah kita rasakan. Jadi banyak para dosen yang sudah merasakan itu kaitannya dengan penguasaan bahasa, entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Saya sendiri juga merasakan banyak manfaatnya. Kita bisa berkunjung ke luar negeri dengan dibiayai oleh negara, dibiayai oleh negara yang bersangkutan. Nah, itu karena sudah lama kita belajar bahasa itu. Jadi kita rasakan beberapa tahun kemudian begitu. Kita tidak cukup hanya berorientasi pada kita ke Asia Tenggara. Asia Tenggara saya kira tidak cukup menantang ya bahasa dari segi bahasa ya. Kalau Asia Tenggara kita sudah beberapa kali ke Malaysia, Singapura, ke Thailand, ke Myanmar, itu sudah kita kunjungi. Ya paling tidak ya ke tingkat Asia, bisa Asia Timur, dan misalnya ke Jepang, ke Cina. Banyak di antara dosen kita yang ke India itu udah belasan itu. Ya, itu tentu dengan modal bahasa itu ya. Dengan modal bahasa, maka kesempatan inilah gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang interest juga dengan bahasa Arab, misalnya ke negeri-negeri Timur Tengah, ke Afrika, itu juga sudah saya rasakan manfaatnya itu. Semuanya atas biaya, bukan biaya pribadi. Ya, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita akses di situ. Apakah biaya dari kementerian, pokoknya dari pemerintah, atau dari negara yang bersangkutan yang membiayai itu. Maka kesempatan ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk menimba ilmu, menimba pengalaman dalam kegiatan talent scouting ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk semuanya, wabil khusus untuk mahasiswa dari Fakultas Dakwah ya. Ya meskipun ada 3 orang, saya kira itu memang pilihan yang terbaik. Saya tidak akan mempermasalahkan berapa jumlahnya, sedikit tapi berkualitas. Saya kira itu menjadi lebih penting bagi saya. Terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Rofi yang sudah berikan sambutannya. Memang Fakultas Dakwah ini mempunyai talenta yang sangat luar biasa, Bapak. Perlu saya sampaikan bahwa ada alumni dari Fakultas Dakwah yang tahun kemarin dan masih eksis sampai sekarang menjadi dai nasional. Bahkan beliau sekarang aktif di perkumpulan dai-dai nasional, namanya Mbak Minatul Miskiyah, mungkin Bapak sudah tidak asing lagi. Betul. Ya, betul. Jadi beliau sekarang menjadi bagian dari dai-dai yang berdakwah dalam di kancah nasional. Oke, selanjutnya kita lanjut perkenalan para mentor. Setelah
setelah tulis Kartika, nanti kita akan Hasbi sudah. lanjut ke Hasbi lagi. Nah, ini kita Mas Burhan. sama-sama peraih di beasiswa 5.000 dolar di Kanal Suez Mesir. Beliau adalah dosen bahasa Arab yang berkualitas. Kita sambut ketuanya Bapak Ustaz. Oh iya, Waktu dan tempat dipersilakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibn Harukum Sa'id. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Untuk talent scouting tahun ini saya bisa kembali masuk menjadi salah satu pendamping di sini yang akan mendampingi teman-teman semua di talent scouting, karena tahun lalu saya vakum. Di tahun 2018 saya sudah ikut, tapi tahun 2019 kemarin vakum. Dan tahun ini sebenarnya kalau sesuai rencana juga saya tidak bisa menjadi salah satu pendamping di sini, karena rencananya insya Allah di bulan September ini akan berangkat ke negeri Fir'aun gitu ya, di Mesir untuk melanjutkan studi S3. Tapi karena adanya corona itu kita hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan gitu. Nahnu fit tafkir, wallahu fit tadbir gitu kata orang bahasa Arab. Maka alhamdulillah sekarang bisa menjadi salah satu bagian dari talent scouting Yayan Salatiga tahun 2020. Nah, karena ini teman-teman semua di talent scouting nanti akan menjadi duta-duta dari Yayan Salatiga, menjadi mahasiswa yang menjadi representasi dari mahasiswa lain di Yayan Salatiga, maka sudah barang tentu seharusnya tidak hanya bahasa Inggris gitu ya, tapi juga bahasa Arab akan menjadi penentu gitu. Yang tadi sudah bahasa Inggris semua, saya di sini bahasa Arab gitu, menyusup di antara teman-teman bahasa Inggris. Dan bahkan beberapa masyarakat akan berpandangan bahwa lulusan YIN itu ya pintar-pintar bahasa Arabnya gitu. Beberapa sih begitu. Nah, maka setidaknya ada basic skill, ada kemampuan dasar bahasa Arab yang harus dikuasai oleh teman-teman lulusan talent scouting nantinya yang akan menjadi duta dari mahasiswa YIN Salatiga. Nah, yang akan kita bahas nanti tentang Al-Arabiyah lil Aghrad al-Khassah. Jadi saya ingin sebenarnya bagaimana bahasa Arab itu tidak menakutkan gitulah. Nanti kita akan bersenang-senang dan bahagia dengan bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi bahasa Arab tidak lagi menakutkan, insya Allah akan kita buat bahagia gitu. Dan nanti akan ada tujuan-tujuan khusus apa yang ingin kita capai dengan bahasa Arab. Entah itu tujuan akademik, entah itu tujuan untuk pariwisata, untuk nanti menulis juga bisa. Gitu. Ada beberapa pengalaman untuk mengikuti tes TOEFL bahasa Arab misalnya. Saya juga punya beberapa pengalaman untuk itu. Mungkin akan bisa kita sepakati nanti apa yang akan kita pelajari bersama. Nah, saya tidak punya kata-kata mutiara, motivasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan tadi. Cukup saja di follow Instagram saya, gitu. Saya yakin ini teman-teman milenial punya Instagram, cukup di follow Instagram saya yang followernya sudah lebih dari 50.000 itu. Ya. Di bahasa Arab itu indah. Nah, silahkan di sana banyak sekali kata-kata mutiara, ada bucin-bucin juga gitu. Insya Allah akan menjadi beberapa menjadi inspirasi gitu, untuk bisa menguasai bahasa Arab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Syukran ala husni ihtimamikum wastimaikum ma'akumut taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah memperkenalkan dirinya dan memberikan
tuahnya serta akun Instagramnya. Selanjutnya kita lanjut ke perkenalan berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Ustadz Nasrul Haqi. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat kepada peserta program dan program yang telah berdiri. Dan nanti kita sama-sama belajar dalam program nanti itu banyak. Dan mungkin kita nanti sedikit berbeda dengan yang lain, sehingga yang lain belajar bahasa dan sebagainya, nanti kita mungkin lebih cenderung meningkatkan soft skill. Karena tidak ada sendiri bahwa generasi yang unggul tidak hanya yang masih dalam hasil atau kemampuan pengetahuan dan pemanfaatan saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri atau soft skill. Nah, saya pelaku juga praktisi di bidang psikologi. Nanti di dalam pengetahuan nanti kita belajar sama-sama tidak hanya benar di dalam menulis Arab, tetapi juga keindahan di dalam menulis Arab. Nah, tidak hanya di situ, mungkin juga kita tekankan untuk langsung berkarya, sehingga setelah kita belajar benar menulis Arab, indah menulis Arab, lalu kita lanjutkan dengan bagaimana agar bisa membuat karya sehingga bisa jadikan sarana untuk dakwah. Baik, itu mungkin dari saya. Karena sudah masuk di belajar bersama, dan mungkin sekali lagi saya Terima kasih kepada Ustadz Nasrul Haqi yang sudah memberikan sambutannya. Jadi nanti di sesi bersama Ustadz Haqi, anak-anak akan belajar tentang kaligrafi, khat, dan imla. Selanjutnya, kita ada sambutan dari ibu kita kali ini. Beliau adalah seperti kita ketahui habis memberikan omongan ya. Selamat kepada Ibu Marisa, semoga jadi anak yang soleh juga ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Marisa Fatina MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya salah satu trainer di talent scouting tahun ini, dan insya Allah nanti kita akan bertemu di TOEFL dan writing course. Nanti kita bagi dua sama Mas Heru yang di sini akan memberikan menyapa kalian gitu ya. Untuk TOEFL sendiri nanti akan ada 20 meeting kalau tidak salah.
kemudian writing 15 kalau tidak salah. Nah, untuk TOEFL sendiri nanti bukunya ini sedang kami pesankan dari Pare, insya Allah nanti bisa berguna ya, kita akan menggunakan Longman. Dan untuk bukunya writing juga kami pesankan dari Pare juga ya. Ini juga bisa jadi semangat untuk kalian ya, karena ini juga gratis, tidak dipungut biaya apapun. Semoga yang sudah diterima ini tidak apa istilahnya, tidak berhenti di jalan dan tetap semangat. Kita insya Allah mentor akan mendampingi kalian dengan baik gitu ya. Sehingga nanti TOEFL-nya bisa naik ya. Yang belum TOEFL nanti kita ajari dari awal, yang sudah TOEFL semoga bisa skornya naik dari yang kemarin ke yang lebih tinggi lagi. Bisa, karena TOEFL ini bukan tiket yang penting ya untuk kalian jika ingin apply program yang exchange yang tadi dijelaskan sama Pak Miftah selaku mentor dari GoChange gitu. Jadi nanti kita bisa belajar bareng untuk menaklukkan TOEFL itu seperti apa gitu. Nah, untuk dari segi writing-nya sendiri kita nanti dimulai dari semul-semul dulu dan harapannya nanti bisa menulis bahasa Inggris dengan baik karena itu juga bisa digunakan untuk menulis essay ketika nanti mau daftar program-program seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari saya. Yang penting kalian tetap semangat ya. Walaupun di pandemi nanti kita belajarnya juga lewat online juga, jadi saya harap kalian bisa aktif nanti di grup pembelajaran yang akan kita buat gitu ya. Ya, begitu dari saya. Mungkin bisa ditampilkan apa Mas next sedikit inspirasi saja dari saya mungkin untuk PPT-nya. Dari PPT-nya mungkin ya. Ya, ya ini saya harap bisa menginspirasi kalian ya walaupun ya jadi dengan saya bisa next slide ya. Ini saya pengalaman saya mengurusi beberapa dokumen internasional. Salah satunya adalah dengan kerjasama dengan Leipzig University Germany gitu ya. Oke, untuk next slide-nya adalah quote terakhir adalah quote ya. If you cannot do great things, do small things in a great way gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin apapun yang kalian lakukan hari ini gitu ya. Sekecil apapun nanti kita belajar sekecil apapun, saya harap Anda bisa melakukannya dengan baik. Nah, dari hal-hal yang kecil itu Anda kumpulkan, kemudian kita bisa berharap semoga dari hal kecil itu bisa memberikan manfaat kita ke depannya gitu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Marisa Faustina yang sudah memberikan sambutan dan quotes-nya luar biasa ya. If you cannot do big things, do small things in a good way ya. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya kita lanjut ke sambutan berikutnya, sambutan dari mentor yang luar biasa, milenial dan penuh dengan gairah semangat mudanya luar biasa sekali. Kita sambut mentor kita, mungkin ini sudah tidak asing bagi kalian semua ya. Salah satu trainer muda Indonesia yang mendapatkan beasiswa di India dan merupakan penulis dari buku dengan judul English for Pesantren. Siapa beliau? Mari kita sambut kedatangannya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Oke. Ya, karena tadi mentor yang lain sudah memberikan tausiah, sudah memberikan quote-nya, maka saya akan cerita saja. Nanti kalau dari cerita ini ada positifnya silahkan diambil. Kalau ada negatifnya silahkan ditinggalkan ya. Ini mengenai writing, karena nanti saya akan ngajar writing dan TOEFL, maka ini cerita tentang writing. Jadi ketika saya dulu masih mahasiswa, semester 2, saya bertemu dengan Pak Zaki sebagai dosen PA saya. Nah, kemudian saya tanya, Pak Zaki selalu ke luar negeri dulu. Pak, saya tanya, pertanyaan saya adalah, Pak, bagaimana caranya supaya bisa ke luar negeri? Karena cita-cita saya adalah ke luar negeri kan. Maka kemudian Pak Zaki memberikan beberapa tips, memberikan beberapa nasihat yang akan saya bagikan nanti. Kalau sekarang nanti didengarkan Mas Wildan nanti untung dia nanti.
Maka akan saya sampaikan nanti ketika di kelas saja ya, mengenai tipsnya bisa ke luar negeri. Dan alhamdulillah semester 7, meskipun agak telat ya, saya bisa ke luar negeri beneran. Dan bahkan sekarang luar negeri sudah menjadi satu yang biasa buat saya sekarang. Kalau jenengan pengen ke luar negeri silahkan hubungi saya, nanti bisa lah gampang. Nanti gampang. Jadi luar negeri sekarang sudah tidak menjadi hal yang luar biasa. Itu karena nasihat dari Pak Zaki tadi. Nah, salah satunya adalah menulis itu. Salah satunya adalah menulis. Sama dengan disampaikan Pak Rektor tadi bahwa menulis. Tapi ada banyak lagi selain itu. Salah satunya adalah mengubah mindset. Maka nanti ada Pak Miftah yang akan memberikan go change-nya. Jadi nanti bisa berubah semua. Mas Wildan dulu yang sebelumnya tidak begitu ganteng, setelah ikut go change berubah jadi ganteng kan. Jadi change itu yang salah satunya ada yang penting, termasuk writing juga. Nah, kemudian setelah itu saya pulang dari India. Ternyata kemudian beberapa saat Pak Zaki menjadi profesor. Maka saya tanya lagi kepada Pak Zaki, Pak, bagaimana caranya supaya menjadi profesor kan gitu. Dan ternyata tipsnya ada yang sama, apa? Menulis. Maka kemudian ya udah saya akan mengikuti Pak Zaki dengan cara menulis sebanyak-banyaknya. Maka nanti jenengan juga akan diajari menulis supaya bisa ke luar negeri dan supaya bisa menjadi profesor. Ini saya juga sedang ongoing untuk menjadi profesor, gitu ya. Nah, gitu. Nah, bukan repotnya ya. Dan alhamdulillah Pak Zaki ternyata jadi rektor juga. Maka saya jangan-jangan saya mau tanya nih, Pak, bagaimana caranya supaya jadi rektor? Nah, siapa tahu gitu. Nanti menjadi rektor beneran. Tapi intinya adalah menulis itu. Maka nanti di talent scouting ini salah satunya kita akan belajar menulis itu. Dan nanti akan menjadi TOEFL juga sebagai tiket jenengan untuk menuju ke luar negeri gratisan. Kalau nggak gratisan bisa hubungi saya, gampang. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah writing, yang kedua adalah change your mind. Jadi menulis dan mindset jenengan itulah yang harus dirubah supaya saya harus go internasional, saya harus go internasional. Itulah yang dua modal yang sementara ini saya sampaikan. Nanti akan banyak lagi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Heru Saputra sudah berikan sambutan dan luar biasa. Bapak Heru, insya Allah memudahkan jalannya karena beliau ini mempunyai channeling dan yang sangat banyak sekali. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan peserta, di mana Uji Suryanto dari Fakultas dari jurusan Bahasa Inggris. Kepada Mas Dodi Suryanto, kami persilahkan untuk berbicara mewakili peserta. Baik, terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Yayan Salatiga Bapak Profesor Dr. Zakiyuddin Baidowi MAG. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Yayan Salatiga Bapak Dr. Siptor Maisur LCMA. Yang saya hormati seluruh dekan Yayan Salatiga dan yang mewakili. Yang saya hormati Kepala UPTPB Bapak Hanung Triyoko SSM Hum MID. Yang saya hormati mentor-mentor talent scouting yang sangat luar biasa. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan talent scouting 2020 yang baru diresmikan tadi oleh Bapak Rektor yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara launching talent scouting 2020 tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di sini saya selaku perwakilan dari teman-teman talent scouting 2020. Yang pertama, kami sangat bersyukur alhamdulillah bisa masuk ke program talent scouting yang mana ini suatu kesempatan yang langka, opportunity yang sangat mungkin
langka sekali dan hanya 1 kali seumur hidup. Dan mengingat dari awal masuk talent scouting melewati seleksi yang sangat rumit, bukan rumit ya, tapi lebih tepatnya sangat banyak sekali. Ada seleksi wawancara, pertama seleksi administrasi dari fakultas, berkas-berkasnya, terus seleksi TOEFL, seleksi wawancara, dan seleksi bahasa Arab. Dan alhamdulillah kami 25 orang terpilih menjadi member talent scouting, dan ini sangat berharga bagi kami dapat masuk ke talent scouting. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi perjuangan kami baru saja dimulai, masih banyak effort yang harus dilakukan. Semoga kita semua member talent scouting mungkin bisa menjadi suatu keluarga dan selalu memberi semangat pada satu yang lain hingga sampai bertahan akhir nanti, bahkan hingga sampai akhir hayat nanti. Yang kedua, meskipun nantinya program talent scouting akan dilaksanakan pada saat pandemik dan dengan sistem online, akan tetapi kami yakin dengan para mentor-mentor yang sangat luar biasa dengan go-nya tadi, go kompetitif, go digital, go skillful. Nah, semoga nanti dengan dikasih ilmu, diberi ilmu oleh para trainers, bisa menjadi atau bisa mengupgrade dari kita para member talent scouting 2020 yang nantinya akan menjadi pribadi yang lebih skillful. Dan yang terakhir, semoga setelah mendapatkan ilmu dari talent scouting ini, kami dapat menjadi pribadi yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan dari talent scouting ini sendiri, terlebih lagi tujuan dari IAIN Salatiga, dan dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mewakili dari member talent scouting yang lainnya meminta bantuan kepada para trainer dan seluruh elemen Institut IAIN Salatiga, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih unggul untuk IAIN Salatiga. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dodi Suryanto dari jurusan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Perguruan yang sudah memaparkan banyak sekali isi hati dari para peserta ya talent scouting tahun 2020 ini. Meskipun di tengah pandemi yang sangat ganas ini, semoga acara kita nanti semua dapat terlaksana secara baik ya, dan kita semua tidak terhalang, baik itu masalah kuota atau masalah lainnya. Ya, sadata. Oke, selanjutnya acara mau menuju akhir. Sebelum kita akhiri, kita membacakan doa dulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Burhan. Kita berdoa agar acara kita talent scouting 2020 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun, dan semuanya dapat mengikuti dengan baik itu secara online. Ya, semoga intinya kita berdoa semoga perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Burhan kami persilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع مؤسسي هذه الجامعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا أمورنا فإن تيسر كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والزلازل والمحن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Burhan yang sudah membacakan doa-doanya. Semoga doa-doa tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara launching Telescoping 2020 ini telah terlaksana dengan amat sangat baik. Saya selaku moderator sekaligus lancar di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu proses jalannya acara launching ini dengan baik. Dan saya juga berpesan kepada seluruh peserta Telescoping 2020 yang sudah dalam ini. Meskipun kita pembelajarannya secara online, saya harap semuanya tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik untuk membanggakan urusan dari fakultas masing-masing. Seperti kata Pak Ahmad tadi, kalian adalah generasi yang penuh dengan mimpi, generasi yang penuh dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Jadi manfaatkan fasilitas itu dengan baik. Dan saya doakan semoga kalian menjadi the next generation di paham, organisasi, kemudian dan sebagainya. Dan doakan kalian bisa mendapatkan gelar yang baik, mendapatkan siswa jalan sehingga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara tercinta kita. Sekali lagi dapat saya sampaikan terima kasih atas segala waktunya, pengorbanannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal untuk masa depan yang cerah berikutnya. Terima kasih. Demikian acara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.